Gimana sih caranya ngejual barang mahal di TikTok Shop? Banyak yang bilang nggak bisa. Kenapa? Karena TikTok Shop tuh isinya kere-kere atau harganya murah-murah. Jadinya kalau jual yang mahal percuma, kalau bakalan laku. Gitu kan. Mereka kan ya begitulah gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalau perhatiin ya cukup banyak brand-brand yang mahal. Dan ternyata laku juga di TikTok Shop. Kok bisa sih? Nah, makanya gue mau bahas gimana caranya kalian jual barang yang mahal. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik subscribe-nya dan aktifin tombol lonceng notifikasinya, ya. Oke, jadi gini, kalau ngomongin barang mahal bisa dibeli atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari audiens dari TikTok. Ya, belum lama nih, kemarin kita baru event sama TikTok, jadi mereka ngebahas lagi tentang ada berapa banyak sih gitu ya audiens yang ada di TikTok ini sendiri gitu ya. Nah, ternyata audiens TikTok tuh kebagi dari ada yang Gen Alpha, yang minors, minor, ada anak-anak kecil, ini bukan target kalian. Ada Gen Z, ya kan, yang sekarang umurnya sampai 20, berapa Gen Z? Sampai 26 ya? 26, 27, 28 kali ya. Ada Gen X, ada Gen Millennials. Nah, sebenarnya kalau mau jual barang mahal, target kalian harus tahu nih, kalian mau jualnya ke siapa. Contoh gini, kalau gue mau jual barang yang harganya jutaan, harga jutaan mau kemana? Minor nggak mungkin. Ya, minor juga kalau anak orang kaya bisa sih. Terus kedua, lu mau ke Gen Z, bisa nggak? Tergantung. Anak siapa nih yang lagi lu jual? Kalau anak sultan, bisa guys. Banyak kan anak sultan di Indonesia? Ada juga. Buka TikTok? Buka TikTok. Bener nggak? Ada nggak yang biasa? Banyak. Jauh lebih banyak malah. Ya. Nah, terus target berikutnya adalah millennials. Millennials mereka cenderung udah lebih matang, udah lebih punya uang. Bahkan bisa dibilang lagi mulai kaya-kayanya nih millennials. Gitu ya. Dan si Gen X yang udah lebih senior lagi. Ya, yang lebih senior logikanya lebih punya duit. Bener nggak? Nah, terus gini. Lo harus tahu target market lo siapa. Apakah Gen Z kaya, Gen milenial atau Gen X. Kenapa? Karena dengan lo tahu target, lo tahu potensi pasarnya tuh besar apa nggak? Cukup nggak? Nah, ini juga bisa di pemilihan dari targeting audience. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika lo ngomong mahal tuh kan relatif nih. Contoh gini, ada brand skincare dari luar, harga 600-700 ribuan sampai 1 jutaan di TikTok. Ada? Laku nggak? Laku juga. Gitu. Bisa puluhan ribu terjual juga. Yang artinya kan berarti pasarnya ada. Betul nggak? Nah, cuma kenapa nih kayak orang tuh nggak kebawa sama, kenapa sih kalau yang biasa ke highlightnya yang murah ya? Karena mungkin yang murah lebih kedengeran, itu aja. Tapi bukan berarti nggak ada, gitu ya. Nah, terus gini, patokan mahal juga, mahal itu kan ada dua. Mahal dengan value yang cukup, atau cuman mahalnya doang. Maksud gue gimana sih gini? Contoh ya, misalnya gue mau jual air Aqua doang nih. Biasa 3 ribuan, gue jual 10 ribu, mahal nggak? Mahal dong, kenapa? Karena nggak ada pembandingnya. Tapi kalau misalnya memang barang yang branded dan bagus ya, pasti wajar, itu bisa dijual lebih mahal ya. Memang harganya juga mahal, barang premium lah disebutnya. Nah, terus gimana cara ngejualnya? Nah, pertama, kalau lo mau ngejual ini, basicnya adalah kalian harus dapetin trust dulu. Gimana cara dapetin trust? Salah satu cara paling gampang adalah dengan lo jadi TikTok Mall. Kenapa? Karena kalau misalnya lo nggak jadi TikTok Mall, kenapa lo mahal gitu loh? Contoh, lo jual apa nih? Oh, kan barang mahal tuh ada macam-macam ya. Ada barang luxury goods. Luxury goods itu memang barang-barang mewah. Berarti kan dari brand-brand terkenal, brand-brand mahal. Lu jualnya just tipan. Gitu kan. Itu kan nggak dianggap transit, dan itu juga lu pasti banyak aturan yang bisa jadi kena pelanggaran karena lu nggak punya lisensi buat ngejual. Dan orang-orang yang mau beli barang-barang seperti ini pasti mau kepastian ini barang asli nih. Jangan sampai KW. Makanya yang gue bilang pertama adalah lu jadi TikTok Mall. Karena dengan TikTok Mall lu dapetin trust itu. Gitu ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, lu mau jual barangnya itu apa tuh tadi misalnya lu bukan jual barang-barang luxury kayak gitu ya. Lu bikin brand sendiri. Brand sendiri juga tetap dong bakal lebih trusted kalau lu jadi TikTok Mall. Jadi pertama TikTok Mall banget gitu ya. Ngomong-ngomong kalau buat jadi TikTok Mall, Shopee Mall, terus kalian gimana caranya? Tenang. Kita di Mia bisa bantuin. Lu bisa tulis di komen gitu ya. Lu bisa tulis di komen atau misalnya lu isi link di deskripsi gua, nanti chat sama tim gua, kita bisa bantuin buat kalian jadi TikTok Mall atau Shopee Mall. Ya. Nah, oke, ini udah beres, tingkatin trust, caranya kayak gitu. Yang berikutnya adalah lu harus sesuaiin targetnya siapa. Misalnya kayak tadi ya, yang biasa beli barang mahal mungkin lebih banyak ke milenial atau Gen X. Nah, gaya bahasanya, tampilannya, stylenya, lu harus bikin sesuai dengan apa yang biasanya mereka suka.
gitu ya. Jadi lu bikin konten lah seperti itu, bikin yang estetik, jangan bikinnya tuh kayak jual barang mahal tapi tampilannya jelek gitu kan ya. Ya kan nggak masuk akal dong, bener nggak? Ya harus pantes lah gitu. Ya itu harus pantes, harus seperti itu. Bikinlah konten yang seperti itu. Terus begitu berikutnya adalah konten sendiri itu nggak cukup buat meyakinkan orang buat beli barang mahal. Ini udah langsung gue bilang. Kenapa? Karena kalau barangnya mahal, terus gue jual barang mahal, gue doang yang ngomong. Orang nggak percaya. Lu butuh kerjasama dengan banyak kreator lain, orang lain yang merekomendasikan. Nah, di sini kalian harus milih influencer yang cocok, yang levelnya juga maksudnya tuh sesuai gitu loh. Gue mau jual barang mahal, barang yang ini harus mature, harus cocok, harus bagus gitu kan. Tampilannya harus cakep gitu kan. Itu bakal bikin si konten kalian juga works. Kalau enggak ya kalian nggak works dong gitu, bener nggak? Ya, jadi harus elegan, tampilannya harus cakep. Persona kreatornya tuh bener-bener diperhatiin banget gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah lu perlu dapetin audiens yang jauh lebih banyak. Karena seperti kita tahu, kita tuh buat dapetin yang mahal, itu kan mereka tuh gini ya, orang makin mahal, yang kadang orang-orang nggak sadar nih. Contoh gini, gue mau beli satu barang, harganya belasan juta. Gue mungkin bakal butuh riset berkali-kali. Nggak mungkin gue begitu lihat, gue beli tanpa gue mikir. Itu orang ya hebat sih, Sultan kali ya, bukan orang gila ya, hebat kalau gitu. Tapi gue nggak gitu. Jadi kayak lu harus riset berkali-kali. Maka dari itu kan gue bilang kontennya harus banyak, influencernya harus banyak, ininya harus banyak gitu kan. Nah di situ yang perlu sadar adalah gue sering bahas tentang lu ngejual lewat konten itu, ngomongin buat dapetin kelas itu per $100 harga yang dijual itu, kalau secara datanya penelitiannya orang harus nonton selama 1 jam per $100. Harga barang lu berapa? Kebayang. Ini kalau orang pada umumnya ya. Jadi misalnya harga barang $1.000, berarti mungkin orang itu harus nonton konten 10 jam risetnya baru mutusin gitu loh. Ya kecuali kalau orangnya kaya banget ya, buat mereka $1.000 enteng ya ini. Tapi kalau buat orang rata-rata butuh lama. Nah makanya pastiin kontennya banyak, rekomendasinya banyak, manfaatnya banyak, berbagai angle-nya lo cover gitu kan. Kenapa perlu beli ini, kenapa perlu beli itu bener-bener harus detail gitu ya. Dan orang yang mau beli barang mahal kan berarti orang-orang yang pengen tahu secara detail juga, betul nggak? Nah, dan yang berikutnya adalah lu harus bisa jalanin iklan. Gak mungkin tanpa iklan. Gak mungkin. Karena gini, lu bayangin buat barang mahal, itu kan harus ngejangkau orang yang benar-benar luas. Ya, sekarang gini, gimana cara bikin konten yang cepat naik dan ini tanpa iklan? Bisa sih dengan cara mungkin lu flexing. Ya nggak? Dengan cara lu mungkin bikin kontroversi. Tapi sekarang jadi masalah adalah ketika lu ngomongin flexing dan kontroversi, orang kaya nggak seneng. Bener nggak? Lu mau jual barang mahal, oke gue bikin flexing, wah gue bisa punya segini. Kata orang kaya, ih lu norak banget sih. Ya gue nggak tahu ya, kalau yang gue tahu ya, gue nanya, kalian setuju nggak? Yang gue tahu ya old money, orang yang udah kaya lama, itu justru bukan orang yang seneng pamer, bukan orang yang seneng gini gitu, justru mereka malah apa sih gitu kan? Bener nggak? Ih, ini orang norak banget deh, ih OKB deh. Terus OKB mau jualin orang kaya lama, ih jijik katanya. Kurang lebih kayak gitu kan, bener nggak? Makanya buat kayak gitu nggak dapat gitu kan. Nah jadinya lu perlu iklan buat menjangkau yang banyak. Nah dari iklan ini ada strateginya. Pertama adalah buat dapetin awareness sebanyak mungkin. Dari awareness ini nanti kita saring siapa orang-orang yang tertarik, yang nonton lebih lama gitu kan. Ini bisa pakai indikator yang nonton video 50%, 75%, 100% gitu kan. Nah nanti orang-orang ini kita bikin satu custom audience ini kita iklanin retargeting dengan berbagai konten angle yang lain. Nah dari sini lo bisa menginfluence orang yang punya duit. Karena gini, kalau dari awal udah tahu ini barangnya mahal kan, yang nggak punya duit nggak akan nonton lama-lama ya. Ya mungkin juga sih, tapi lebih tertarik orang-orang tersebut buat tertarik lihat barang lo, buat merhatiin barang lo, dan buat beli barang lo. Yang pasti yang perlu gue kasih tau adalah buat jual barang mahal nggak mungkin cost per salesnya murah. Ya, tapi kan untung lo juga banyak. Ya udahlah, kalau untungnya banyak, bener nggak? Ya, kalau lu nggak mau repot buat ngerjain semuanya sendirian, lu bisa kerja sama kita. Kita di bisa bantuin mengeksekusikan berbagai hal yang tadi gua kasih tahu sama kalian. Ya, kalau ada yang masih ditanyain, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.